Anak, saat ini kita belajar materi sistem pernapasan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Cecil, Reni. Oke, semuanya sehat-sehat kan anak-anak? Oke, kita lanjut materi kita sistem pernapasan pada manusia. Setiap manusia pasti bernapas ya kan. Untuk melakukan menghirup udara, pastinya ada susunan organ di dalam tubuh kita yang mengambil, mengatur, menyebarkan, menukar, dan mengeluarkan gas atau udara yang ada dalam tubuh kita yang kita hirup tadi. Organ tersebut membentuk rangkaian yang bertanggung jawab atas proses di atasnya. Manusia bernapas pastinya membutuhkan oksigen agar semua bagian dari tubuh kita bisa menjalankan fungsinya. Tanpa oksigen selama 5 menit, pasti sel-sel di otak akan mulai mati dan berhenti berfungsi. Begitu juga dengan sel-sel bagian tubuh lainnya. Di sini Ibu akan menerangkan sistem pernapasan manusia terdiri dari susunan organ yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Di antaranya mulut dan hidung, yaitu lubang yang digunakan untuk menarik dan melepas udara dari dalam tubuh. Sinus di sini area berongga di bagian tengkorak kepala yang berfungsi mengatur suhu tubuh dan tingkat kelembapannya. Dan ada juga selia, yaitu rambut kecil di tenggorokan hidung yang bertugas menyaring debu yang masuk terhidup. Terus ada laring, yaitu di sini terdapat yang berfungsi sebagai bagian tubuh yang bisa menghasilkan udara dari pergerakan udara. Yang berikutnya faring yaitu tabung yang di sini tabung yang mengalirkan udara dari mulut dari mulut atau hidung ke trakea atau yang disebut batang tenggorokan. Terus trakea disebut juga bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Nih. Ada juga yang disebut epiglottis. Epiglottis yaitu bagian penutup di ujung trakea yang berfungsi agar tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke saluran pernapasan. Pernah seperti tersedak gitu kan, kita pesan tersedak ketika makan, maka ini yang berfungsi mengeluarkan makanan yang masuk ke tenggorokan kita. Selanjutnya ada tabung bronkial atau disebut bronkus. Di sini tabung di bagian paling bawah dari batang tenggorokan atau trakea yang terhubung ke setiap paru-paru kanan dan kiri. Baru setelah itu paru-paru, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan oksigen menuju jantung. Ini paru-parunya. Selanjutnya itu diagram, itu tulang-tulang dada, itu otot yang membantu paru-paru untuk menarik udara dan mendorongnya keluar. Selanjutnya bronchioles, itu ini bagian yang berukur kecil yang merupakan cabang dari tabung bronkial menuju alveolus. Alveolus ini paling terakhir, yaitu kantong udara kecil di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kapiler, itu pembuluh darah di dinding alveolus yang berfungsi memindahkan oksigen dan karbon dioksida. Contohnya seperti ini, ketika kita menghirup udara dari hidung, maka paru-paru kita akan mengembang seperti ini. Dan ketika kita mengeluarkan udara, maka paru-paru kita akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya ketika kita melakukan kegiatan menari, berjalan atau melakukan olahraga, pastinya sistem pernapasan kita akan lebih kencang menghirup udara dan mengeluarkan oksigen di dalam tubuh kita. Fungsi sistem pernapasan pada manusia memiliki tugas masing-masing, yaitu yang pertama membantu mengirim oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh, yang kedua membantu untuk mencium sesuatu atau berbicara, yang ketiga menjaga tingkat kelembapan tubuh, yang keempat melindungi saluran udara dari benda-benda asing dan zat yang berbahaya, yang kelima membantu pembuangan limbah dari tubuh berupa karbon dioksida. Sistem pernapasan manusia bekerja seperti ini. Sistem pernapasan menghirup oksigen melalui mulut, hidung. Oksigen berjalan ke belakang tenggorokan, lalu masuk ke trakea, lalu masuk ke bronkus. Setelah melewati bronkus, oksigen akan menyebar ke seluruh bronchiolus, kemudian masuk ke bagian ujung yang disebut alveolus. Tubuh manusia sendiri memiliki ratusan juta alveolus. Dikelilingi alveolus terdapat jaring-jaringan pembuluh darah kecil yang bernama pembuluh darah kapiler. Di sini oksigen diserap masuk ke dalam darah dan mulai berjalan menuju jantung. Setelah itu jantung memompanya agar bisa menjangkau seluruh bagian tubuh. Saat sel menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsi masing-masing, karbon dioksida mulai terbentuk. Gas tersebut akan masuk ke dalam darah menuju paru-paru
untuk dikeluarkan melalui embusan napas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.